Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Wadi, Ketua Komisariat kami Tarbiyah UIN Mataram, yang salah satunya sekarang menjadi calon peserta DPMK Mataram tahun 2022. Jadi di sini ikhwas sekalian, saya sedikit akan mereview salah satu film yang memang cukup menginspirasi kita sebagai salah satu dai bahasanya di zaman ini, yaitu film Sang Murabi, ikhwas sekalian. Jadi dalam film ini dijelaskan bahwa dakwah Islam memang tidak mengenal ruang dan waktu. Di mana kaki kita berpijak, disitulah dakwah harus kita tegakkan. Inilah makna bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, tidak untuk satu orang, tidak untuk satu kelompok, bahkan tidak untuk satu individu. Jadi Islam rahmatan lil alamin artinya rahmat untuk sebagian alam, untuk rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi di film Sang Murabi ini, ikhwas sekalian, mencerminkan dakwah yang relevan dan ideal dengan zaman saat ini. Bagaimana film yang disutradarai oleh Zul Ardia yang ditokoh utamakan oleh Sultan Reynaldi mengandung banyak sekali inspirasi dalam dakwah Islam masa kini yang bisa kita jadikan contoh dan teladan. Memang tidak mudah bagi seorang Ustaz Rahmat Abdullah dalam film itu untuk membumikan kebudayaan Islam itu sendiri di kalangan masyarakatnya pada saat itu. Akan tetapi butuh strategi yang tepat, kemudian ideal sehingga diterima dengan kondisi masyarakatnya yang masih awam pada saat itu, dengan membawa misi tarbiyah, yaitu tarbiyah Islam gitu, yang mana tantangan besarnya adalah masyarakatnya yang masih awam. Kemudian Ustaz Rahmat Abdullah ini bukanlah alumni atau tamatan S2 Madinah, bukanlah orang yang tamatan luar negeri, apalagi tamatan Mesir, tidak. Beliau hanyalah tamatan pondok pesantren, di sebuah pondok pesantren di rumahnya. Jadi beliau sempat ingin pergi ke Mesir, akan tetapi dilarang sama ibunya karena memang tidak ada yang menjaga ibunya. Karena posisinya beliau juga sangat disayang sama ibunya. Jadi dengan keterbatasannya dan dengan tidak diizinkan oleh ibunya, beliau kemudian menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu di sekitaran pondok pesantrennya di rumahnya. Dan beliau juga membuka majelis ilmu di masyarakatnya yang memang sasaran utamanya adalah anak-anak muda pada saat itu. Anak-anak muda di film itu kemudian sedikit demi sedikit kalau bahasanya sekarang kita di kami itu halakoh kita di tarbiyah itu halakoh kecil, kemudian muncul ke halakoh yang lebih besar lagi. Jadi dengan cara begitu kemudian Ustaz Rahmat Abdullah ini mensyiarkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, sampai di suatu waktu halakoh kecil ini diketahui oleh masyarakat yang memang masih awam pemikirannya, masih awam dengan kondisi masyarakatnya yang kita tahulah di perkampungan kan, kalau pengajian itu kan harus terbuka katanya, kalau di perkampungan harus terbuka dan dilihat oleh banyak orang. Tetapi Ustaz Rahmat Abdullah ini ngajinya berbeda dengan masyarakat lainnya. Itu menurut masyarakat awam pada saat itu. Ngajinya berbeda, yaitu ngajinya tertutup, bentuknya kelompok-kelompok, kemudian bawa buku kan pada saat itu. Jadi masyarakatnya memang masih awam sekali. Kemudian karena memang dakwah itu kan bukan hanya lewat satu strategi kan, tetapi dakwah itu banyak strategi, dan halakoh ini salah satu strategi kita untuk mendakwahkan Islam dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil dengan satu murabi atau pemandunya begitu. Dan itu pun yang dicontohkan atau yang diterapkan dalam pengkaderan atau kaderisasi atau pembinaan di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia pada saat ini gitu. Jadi singkat cerita, dengan fitnah-fitnah dari masyarakat sekitarnya, kemudian beliau mencoba meluruskan dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama pada saat itu. Alhamdulillah fitnah itu tidak terlalu
tidak terlalu besar dan tidak kemudian menyurutkan semangat beliau untuk terus mendakwahkan Islam, untuk terus mendakwahkan tarbiyah Islam pada saat itu. Berlanjut kemudian beliau pertama kali mendakwahkan Islam itu mengajak ke adiknya sendiri yang mana pada saat itu memang adiknya itu seorang yang memang agak keras kepala, tapi dengan kelembutan beliau Ustaz Rahmat Abdullah ini, dengan kelembutan hati beliau, dengan kelembutannya mengajak adik-adiknya, alhamdulillah adiknya sudah mulai kemudian mengikuti cara beliau, dengan beliau juga memasukkan adiknya ke pondok, dan alhamdulillah sehingga singkat cerita beliau diberikan tanah wakaf oleh masyarakat dan beliau dipercaya untuk mengurus wakaf tersebut, karena memang dakwah beliau sudah cukup luas dan tersebar di masyarakat dengan model tarbiyah Islam yang memang sangat menyentuh hati. Kemudian strategi beliau itu memang sangat luar biasa dengan bentuk kelompok-kelompok kecil dan menyentuh masyarakat kecil pada saat itu, sehingga beliau dipercaya untuk mendirikan pondok pesantren yang kemudian beliau singkat cerita menjadi dewan dengan kesederhanaannya beliau. Saat itu beliau sudah menikah, beliau menjadi dewan dengan memakai salah satu partai, yaitu partai yang kita mungkin sudah kenal ya, partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga singkat cerita beliau berdakwah di tataran dewan, tataran pejabat, dengan kemudian ladang dakwahnya lebih luas lagi, bukan hanya di masyarakat sekitarnya kan, tapi tingkat nasional, bahkan tingkat daerah beliau sudah mulai berjuang, bahkan di tataran kebijakan beliau sudah mulai berjuang mendakwahkan Islam pada saat itu. Dan Masya Allah, singkat cerita beliau tibalah waktunya beliau kemudian menghembuskan napas terakhirnya di sisa-sisa umurnya. Beliau saat itu lagi ambil air wudu, kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan mati syahid, Masya Allah. Nah, begitulah sedikit ya review film Sang Murabbi yang tentunya memang sangat besar dan sangat banyak intisari dan kemudian teladan yang bisa kita ambil dalam film tersebut, yang mungkin teman-teman kalau mendengar review dari saya itu hanya sedikit, hanya secuil, dan kalau memang mau yang lebih luas, lebih berisi lagi, mari sama-sama kita tonton filmnya. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.